Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ihsan Nawawi. Saya adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh IAIN Syekh Nurjati. Dengan nomor induk mahasiswa 2281131391. Dan sekarang saya berada di kelas A28. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan usul fiqih. Perkembangan usul fiqih sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Namun saat itu usul fiqih masih belum bisa dikatakan sebuah ilmu yang memiliki pembahasannya sendiri. Setelah Islam semakin meluas dan merambah hingga keluar Arab, masalah-masalah baru pun muncul dan membutuhkan sebuah tuntunan yang baku hingga akhirnya usul fikih resmi menjadi ilmu sejak periode Imam 4 mazhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Dan pada saat itu jugalah usul fikih memiliki metodologinya sendiri. Berikut akan dipaparkan sejarah perkembangan usul fikih yang dipenuhi perdebatan pengambilan hukum oleh para ulama hingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri sampai sekarang. Perkembangan usul fikih dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah usul fikih pada masa Rasulullah. Yang kedua adalah usul fikih pada masa sahabat. Yang ketiga adalah usul fiqih pada masa tabi'in. Dan yang keempat adalah usul fiqih pada masa 4 imam mazhab. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan usul fiqih pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, usul fiqih masih berupa prototip yang belum bisa dikatakan sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat itu, para sahabat hanya perlu bertanya kepada Rasulullah jika mereka menemukan suatu masalah yang ada pada masa itu, dan jawaban akan langsung ada dan langsung diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Dan metode penyelesaian ini masih belum bisa dikatakan sebagai usul fiqih. Jawaban yang didapatkan dari para sahabat tidak hanya sebatas mengandalkan keputusan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ada kalanya mereka juga, para sahabat pada zaman itu, juga berijtihad yang mana ijtihad tersebut akan diterima oleh Rasulullah SAW. Contoh ijtihad yang dibuat oleh para sahabat adalah 2 sahabat yang bertayamum dan melaksanakan sholat. Ketika mereka selesai melaksanakan sholat, mereka menemukan air. Salah satu dari para sahabat tersebut ada yang berwudu lalu mengulangi sholatnya, dan ada juga yang tidak mengulangi sholatnya dan hanya cukup menggunakan tayamum yang awal tadi. Ketika Rasulullah mengetahui itu, maka Rasulullah pun membenarkan keduanya. Yang kedua adalah usul fiqih pada masa sahabat. Pada masa sahabat, pemecahan masalah akan diselesaikan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat biasanya akan menyelesaikan masalah sesuai dengan keputusan bersama, sehingga lahirlah sebuah ijma'. Jika muncul suatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis dan belum pernah ada pada zaman Rasulullah, maka para sahabat yang bermusyawarah akan menggunakan ra'yu atau qiyas demi maslahah. Maslahah adalah pemeliharaan suatu benda syariah seperti keturunan, harta, jiwa, dan lain-lain demi menjaga kemurnian. Contoh dari maslahah yang digunakan oleh para sahabat adalah pengumpulan mushaf Al-Quran yang sebelumnya tidak ada pada zaman Rasulullah. Tujuan pengumpulan mushaf Al-Quran adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar suci dan murni dari perubahan ke depannya. Alasan pengumpulan mushaf adalah karena banyaknya para sahabat pada masa itu yang mana mereka telah menghafalkan Al-Quran, namun mereka banyak yang gugur dan syahid di medan perang, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika suatu saat Al-Quran nanti akan hilang.
Contoh kedua dari maslahah yang diputuskan oleh para sahabat adalah penghapusan hukuman potong tangan pada zaman Umar bin Khattab bagi para pencuri, yang mana pada saat itu mereka mencuri terpaksa karena musim paceklik, yang dimana karena musim paceklik banyak orang yang mengalami kemiskinan dan mereka pun terpaksa mencuri. Dan ketika mereka ketahuan mencuri, maka hukum potong tangan tidak berlaku bagi mereka. Kemudian selanjutnya adalah usul fiqih pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berguru kepada para sahabat Rasulullah dan mereka tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah. Dan tidak jarang dari para tabi'in tersebut mengikuti pola pemikiran gurunya, yakni para sahabat. Contohnya adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang menyebarkan Islam di negara Irak. Beliau merupakan sahabat yang terkenal karena ro'yunya yang kuat dan kecerdasannya dalam memutuskan hukum menggunakan ro'yu. Sehingga orang-orang Irak pun yang menjadi muridnya pun mengikuti pola pikir beliau dan Irak pun terkenal sebagai negara yang ahli dalam ro'yu. Pada masa ini juga muncul dua masalah besar. Yang pertama adalah pemalsuan hadis. Yang kedua adalah munculnya perdebatan yang terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan Irak yang terkenal dengan ahli ro'yunya dan golongan ahli Madinah yang merasa bahwa keputusan mereka paling tepat karena banyak para sahabat di sana yang telah lama berjumpa dan mendengar fatwa dari Rasulullah selama 10 tahun. Munculnya dua masalah tersebut juga ditambah adanya perbedaan geografis di setiap tempat. Ya karena Islam telah merambah keluar Arab dan semakin luas. Maka karena beberapa alasan inilah muncullah imam 4 mazhab yang memiliki perbedaan hukum mengikuti kondisi wilayah keadaan penduduk di wilayah yang berbeda. Tokoh-tokoh para tabi'in pada masa ini antara lain Sa'id bin Musayyab, Ikrimah, Atha bin Rabah, Ibrahim An-Nakhai, dan banyak lagi. Pembahasan yang terakhir adalah perkembangan usul fikih pada masa Imam 4 mazhab. Pada masa Imam 4 mazhab, perumusan usul fikih secara metodologi baru dibuat secara rinci dengan penyelesaian yang khas dengan masalah yang berbeda-beda pula. Pada masa inilah baru usul fikih telah memiliki ilmunya sendiri dan memiliki metodologinya sendiri. Perdebatan antara ahli ru'yah di Irak dan ahli Madinah yang diyakini lebih sahih karena menjadi peninggalan Nabi selama 10 tahun pun terjadi pada masa ini. Yang mana ketika pada masa tabi'in perdebatan ahli ru'yah di Irak dan ahli Madinah masih belum terlalu pesat, pada masa Imam 4 mazhab perdebatan keduanya pun semakin sengit dan semakin banyak masalah yang muncul. Alasan-alasannya adalah ahli Madinah menganggap bahwa ahli ruqyah di Irak terlalu berlebihan dalam menggunakan ruqyah. Sedangkan orang Irak lebih mengutamakan ruqyah karena mereka memiliki alasan. Alasannya yakni karena pada saat itu mereka khawatir terjadinya pemalsuan hadis. Sehingga mereka lebih kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Pada masa Imam 4 madhab juga muncul kelompok yang ingkar hadis. Munculnya sunnah kelompok ahli ingkar hadis ini adalah orang-orang yang menolak seluruh hadis tanpa penelitian yang dilakukan oleh mereka terlebih dahulu. Untuk menanggapi hal ini, Imam Syafi'i pun langsung bertindak tegas dengan membantah aliran ingkar sunnah sekaligus membuat 4 dalil pengambilan hukum yang berlaku, yakni hukum Al-Quran sebagai hukum pertama, hadis sebagai hukum kedua, ijma' hukum ketiga, dan qiyas sebagai hukum yang terakhir. Beliau juga Imam Syafi'i menolak ahli usul fikih yang lebih mendahulukan ahli Madinah ataupun mendahulukan ahli ra'yu Irak yang lebih mengutamakan Al-Quran saja. Dari sinilah kemudian muncul lahirnya madhab Imam Syafi'i. Selain itu, beliau Imam Syafi'i juga membantah ijma' yang bersifat kedaerahan seperti ahli Madinah dan ahli Kufah. Yang mana antara ahli Madinah dan ahli Kufah di Irak, mereka lebih mengutamakan hukum daerahnya masing-masing tanpa mempertimbangkan hukum di luar Arab. Beliau Imam Syafi'i memutuskan bahwa
ijma yang digunakan haruslah berupa ijma umat Islam dan bukan ijma yang bersifat kedaerahan ahli Madinah dan bersifat kedaerahan ahli Irak. Selain itu, Imam Syafi'i juga melakukan pendisiplinan penggunaan kias, yang mana ketika seseorang menggunakan kias, maka di dalam kias tersebut harus ada 4 rukun yang agar menjadi sebuah hukum yang sah. Imam Syafi'i juga mengarang kitab Ar-Risalah, yang mana kitab Ar-Risalah inilah yang akan menjadi tonggak awal munculnya ilmu usul fiqih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf khususnya kepada para bapak dan ibu dosen jika dalam presentasi saya masih banyak sekali kekurangan dan beberapa mungkin penjelasan yang masih kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.